Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma jama'ana wa nas'alullah an yanfa'ana yudkhilna fi syafa'at nabiyyina wa sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yahsyurna insyaallah fi zumratih amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita di dalam acara Maulid Akbar, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga milad keempat Majlis Ta'lim Al-Waznah Nahdlatul Watan, Masya Allah, yang dipimpin oleh Ustadz Wawan di sini, dan juga haul dari almarhumah Hajah Siti Waznah binti Haji Rajali. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat almarhumah. Majlis ini insya Allah makin berkah insya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesungguhan di dalam menjalin hubungan dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah taala pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan mencintai beliau dengan sebenar-benarnya, meneladani Rasulullah dan menjalankan ajaran Rasulullah dan mengikuti jejak orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, para aulia, para salihin, para guru-guru yang menghubungkan kita, yang menjadi tali penghubung antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang kalau mau ke sini harus tahu jalannya. Orang mau ke surga juga harus tahu jalannya. Orang kalau mau sampai kepada Nabi Muhammad harus tahu jalurnya, harus tahu jalannya. Mau kenal kepada Allah Ta'ala, enggak ada yang langsung kepada Allah Ta'ala. Harus tahu jalannya. Diutuslah para nabi, diutuslah para rasul untuk membagi-bagi kabel tali penghubung yang menghubungkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur para nabi-nabi. Jalur tersebut, tali tersebut dipegang oleh para sahabat ahlul bait dan mereka ulurkan ke bawah, dipegang oleh para tabi'in terus sampai kepada kita. Sebab sebagaimana dikatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan jasanya para pendidik, kita nggak bakalan kenal kepada Allah Ta'ala. Tapi berkat jasa mereka kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beruntung mereka yang menjadi sebab adanya majelis yang semacam ini. Beruntung. Sebab tuh kalau kita nih hadir majelis, pahalanya gede. Satu orang hadir majelis pahalanya besar. Nabi bilang dalam hadis, hudur majlis ilmin khairun min salati alfi raka'ah, min iyadat alfi marid, wa min hudur alfi janazah. Hadir satu majlis ilmu, pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, menghadiri 1000 jenazah. Satu majlis ilmu kita hadir, pahalanya kayak begitu. Tahu gak? Bahkan tuh ucapan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, kata Nabi Muhammad, itu pahalanya lebih baik, lebih saya sukai daripada semua benda di muka bumi yang disinari oleh cahaya matahari, kata Rasulullah. Bahkan tuh sampai-sampai dikatakan tuh demikian oleh Nabi Muhammad. Apalagi itu ucapan satu tasbih aja, bagiatus salihat. Bagaimana kalau salat 1 rakaat? Gimana kalau sujud 1 kali? Gimana kalau ruku'? Gimana kalau salat? Bayangin ini salatnya tuh 1000 rakaat. 1000 rakaat sama hadir satu majelis, pahalanya lebih besar hadir satu majelis. Kita kalau mau salat 1000 rakaat perlu waktu berapa jam? Mau salat 1000 rakaat. Kita kalau mau jenguk 1000 orang sakit perlu waktu berapa lama? Apalagi ini di Jakarta, di Tangerang, di sini di Indonesia, perjalanan dari satu titik ke titik yang lain itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Ini bayangin 1000 titik, perlu waktu berapa hari, berapa minggu. Kita mau menjenguk 1000 orang sakit. Kita mau hadir satu jenazah, perlu waktu berapa lama? Kita hadir jenazah kemarin itu 1 jam pergi naik mobil, 1 jam pergi pulang, baru 1 jenazah. Kalau 2 jenazah, kalau 1000 jenazah, 2000 jam yang kita perlukan. Subhanallah. 1000 orang sakit kita jenguk, 2000 jam. Minimal tuh perjalanan yang kita tempuh. Subhanallah. Perlu berapa lama? Tapi semua pahala itu semuanya, kita hadir di satu majelis, pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat, menghadiri 1000 jenazah, menjenguk 1000 orang sakit. Gabungkan itu semua, hadir majelis ini lebih baik. Ini buat setiap orang. Ini dapat pahala kayak begitu. Ini fulan dapat pahala, Masya Allah. Yang hadir berapa ratus. Nah itu, tahu gak? Ada orang dapat pahalanya 1. Tapi ada juga orang dapat pahalanya 2. Loh, dia hadir dapat pahala 2. Kok saya dapat pahala 1? Enggak adil dong, adil. Sebab dia ngajak 1 orang. Jadi dia dapat pahala dirinya dan pahala orang yang ikut sama dia.
Yang ngajak 2 orang, dapat pahalanya juga. Ngajak 10 orang, dia dapat pahala 10, 11. Ngajak 20 orang, begitu. Yang menjadi sebab majelis ini, yang ketempatan acara, subhanallah, yang hadir 500 orang, 1000 orang. Yang lain dapat pahala 1, dia dapat pahala 1000. Subhanallah. Ada lagi yang lebih istimewa lagi, yang enggak hadir dapat pahala. Pahalanya bukan 1, 1000. Kenapa? Saya yang ngajarin dia untuk ngajak orang hadir. Subhanallah. Pahalanya 1000. Makanya di sini, tahu gak yang paling gede pahalanya siapa? Yang paling gede pahalanya nih di sini nih, yang paling gede dari majelis ini pahalanya Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid yang paling besar pahalanya. Beliau yang ngedidik guru-guru kita nih. Ngedidik ya Tamrin, ngedidik Ustadz Khairuddin, ngedidik Masya Allah para guru-guru yang merupakan murid mereka atau murid daripada muridnya mereka. Orang-orang yang mulia. Pahalanya beliau paling besar, paling banyak. Subhanallah. Gurunya beliau, Masya Allah, juga pahalanya lebih banyak lagi dan begitu terus. Alhamdulillah, fauqa kulli dhi ilmin alim. Subhanallah, anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu disebutkan dalam hadis ad-dal alal khair kafa'ilih. Yang nunjukin orang, ngajarin orang kepada kebaikan sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Syekh Zainuddin udah wafat, udah meninggal dunia. Tahu gak orang mati siapa? Yang mati adalah yang udah gak produktif. Tapi orang kalau masih produktif nggak mati. Yang mati yang nggak produktif, walaupun dia makan, dia minum, dia ngobrol, nggak produktif, nggak memproduksi pahala, maka dia mati. Mati. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Raih kemenangan dengan ilmu. Maka kalau kamu punya ilmu agama, kamu hidup berjaya selama-lamanya. Berjaya sebagai presiden, 5 tahun. Berjaya sebagai bupati, gubernur, 5 tahun. Berjaya jadi pimpinan tentara, polisi, ya nggak tahu berapa tahun. Begitu. Jadi orang kaya, ya sekarang kaya. Tahun depan, 2 tahun depan, ya nggak ada yang tahu. Ada orang kaya, nih hari kaya, besok di penjara. Mana kekayaannya nggak bisa nolong dia. Masya Allah. Ketahuilah bahwasanya raih kejayaan dengan ilmu. Raih kejayaan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dengan ilmu. Ta'ish bihi abada, ta'ish hayyan. Kamu hidup selama-lamanya. Manusia nggak dihitung hidup. Dianggapnya mati. Yang dihitung hidup adalah orang ahli ilm, yang belajar ilmu atau mengajarkan ilmu. An-nas itu cuma 2 macam. Alim, muta'allim. Manusia tuh ya 2 macam, yang belajar ilmu agama atau mengajarkan daripada ilmu agama tersebut. Lain daripada itu, ya kalau dia punya hubungan sama ilmu maka dia meraih keberuntungan. Makanya Nabi bilang dalam hadis, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlak. Jadilah kamu orang alim atau muta'allim yang belajar, ataupun mustami' pendengar, ataupun muhib pecinta. Cinta. Saya nggak bisa jadi ulama, saya juga nggak bisa jadi santri, saya juga nggak bisa sekedar menjadi pendengar hadir. Mendengarkan hadir atau mendengar lewat medsos juga nggak apa-apa. Tapi jangan salah ustadz yang kita kenal. Oh enggak, ini paling populer. Kenal gak? Tahu gak gurunya siapa? Nggak tahu ya jangan. Da'ma yaribuk ila malah yaribuk. Tinggalin yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Subhanallah. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu Al-Quran tuh ayat yang Allah Ta'ala letakkan di mana? Di medsos? Bukan. Di sudur, di hati, di sanubari. Carinya di situ. Ketemu langsung, cari. Atau orang yang udah kita kenal. Orang yang kita tahu, ambil dari mereka. Yang kita nggak tahu sumbernya dari mana, ya akhirnya narik kita ke neraka. Jangan lihat dari popularitasnya. Tapi lihat dari sanad keilmuan yang kita udah tahu, yang kita udah jelas. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Jadi orang alim atau muta'allim atau mustami' pendengar. Oh saya nggak sempat dengerin, ntar ikutin kajiannya di medsos dari orang yang kita kenal. Saya nggak bisa hadir langsung,
ikutin melalui streaming. Saya nggak bisa dengerin streaming langsung. Ya nanti walaupun deklar majelis, buka lagi, kaji lagi, cari waktu. Banyak jalan, diberikan kemudahan sebab Allah tahu orang zaman sekarang tuh semangatnya nggak kayak orang dulu. Makanya difasilitasi dengan teknologi ini. Nggak dipakai buat kebaikan, akhirnya dipakai buat kejahatan. Itu teknologi. Nggak bisa juga, nggak sempat, nggak ada waktu buat dengar. Ya muhib, jadi pecinta deh. Jadi pecinta. Cinta sama ulama, cinta sama santri, cinta sama kegiatan ilmu, cinta sama pengajian. Saya nggak bisa hadir maulid, cinta sama majelis maulid. Cinta. Ini udah nggak hadir, nggak jadi ulama, nggak jadi santri, nggak jadi ahli ilm, nggak jadi orang yang hadir. Hatta cinta nggak mau digunting sampai secintanya. Jangan cinta. Oh, primitif orang cinta begitu, dibodohin. Oh, ngapain cinta begituan? Dibodohin. Akhirnya orang kalau yang nggak cinta kepada orang yang pantas dicintai, cintanya kemana? Cintanya kepada yang nggak pantas. Cintanya sama penyanyi, sama pedangdut, sama pejoget, sama pemain bola, sama petinju. Wah lihat, cintai nama yang pantas. Kalau enggak dihukum cinta sama yang nggak pantas. Hari kiamat ngumpul sama mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Tergantung cintanya kita kepada siapa. Tahu nggak? Siti Waznah binti Rajali umurnya berapa waktu wafat meninggal dunia? 70-an. Dan di antara amalan dia nih yang 70 tahun yang paling dia syukuri ya, ngebuka majelis kayak begini. Turut andil di dalam majelis yang semacam ini, itu amalan yang paling dia syukuri. Alhamdulillah dia tahu beres. Begitu pahala ngalir terus, argo nyala terus. Argonya jalan terus. Nah, makanya orang tuh ya kalau mau investasi untuk setelah kita wafat meninggal dunia kayak begini. Bikin kegiatan majelis yang berlangsung walaupun dia udah wafat. Biar tetap ngalir, argo nyala terus, argo jalan terus. Beruntung orang yang punya andil dalam majelis ta'lim, dalam pengajian, dalam pondok pesantren. Subhanallah. Itu kan Imam Suyuti menyebutkan tuh tabakat, ada berapa derajat tuh di dalam sedekah. Sedekah kepada orang yang kesusahan, yang kena musibah, yang penyakitan. Sedekah kepada ibu bapak, sedekah kepada orang tua. Sampai tahu gak sedekah paling afdal yang diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu agama. Baik itu santri ataupun pengajar. Kenapa? Sebab kalau dikasih kepada mereka itu pahalanya itu melebar sampai kemana-mana. Pahalanya ngelebar sampai kemana-mana. Nggak nyangka. Dengan apa yang didapatkan oleh almarhumah di dalam kuburannya dari majelis yang semacam ini. Subhanallah. Untungnya paling gede, nikmatnya paling besar. Nah, ini buat kita yang hidup limithli hadza falyamalil amilun, mau berbuat yang kayak begini. Terus kita hadir majelis kayak begini nikmat, alhamdulillah yang ngumpul sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Ya nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian, majelis dalam cinta Allah nikmat. Ini majelis kumpulan kayak begini, kumpulan yang langka. Alhamdulillah kita masih bisa kumpul dalam kebersihan hati, dalam nikmat. Ini anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat guru-guru kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia, dan juga almarhumah Siti Waznah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita sekalian, Allah taala berikan manfaat insyaallah kepada umat berkat mereka, dan dijadikan lentera insyaallah di negeri kita, di kampung kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita umur yang panjang, dalam sehat, dalam afiah, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada doanya para ahlul bait. Zakar al-Habib Ahmad bin Hasan tuh ngajarin doa, ini namanya disebut doa ratib. Apa ratib? Semuanya enak, nikmat. Doanya cuma 3 doang. Apa? Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa, wa tul umur fi husni amal, wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. 3 doa. Allahumma inni as'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, saya meminta kepadamu sehat, tapi sehatnya dihabisin dalam ketakwaan. Sehat dalam ketakwaan. Alhamdulillah. Orang kalau nggak sehat mau takwa juga susah. Orang kalau nggak sehat mau takwa juga susah. Kita mau tuh sehatnya kita dipakai buat takwa. Yang sehatnya nggak dipakai buat takwa ya rugi. Ya, sehat dalam ketakwaan. Tul umur, dan meminta kepadamu ya Allah panjang umur. Tapi panjang umurnya fi husni amal, dalam amalan yang baik, dalam amal baik. Sama satu lagi, yang ketiga. Warizqan wasi'an, rizki yang luas. Rizki yang luas.
Tapi la tu'adzibna alaih, jangan gara-gara tuh rezeki yang luas saya kena siksa hari kiamat. Artinya nih rezeki yang luas, bebas pertanyaan, bebas hisab, bebas azab, khalas. Begitu gratis dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Tanpa susah, tanpa capek, tanpa azab dunia dan akhirat. Sebab ada azab dunia, ada rezeki luas tapi diazab di dunia. Capek banget. Nah, ada lagi rezeki luas diazabnya di akhirat. Nah, kita minta rezeki yang luas, ya, la tu'adzibna alaih. Tanpa capek, tanpa susah, tanpa azab di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka sihatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik majalisana, barik ma'ahidana, barik masajidana, barik ma'abidana, waj'alna min khiyar ibadika salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiy ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.